أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu yang bertalian dengan masalah sholat, yaitu ilmu fikih. Kitab Asrarus Shalah atau rahasia-rahasia di dalam sholat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Asrarus Shalah atau rahasia-rahasia dalam sembahyang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan adapun kesempurnaan duduk itu duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir di dalam tiga perkara. Pertama, bahwa duduk engkau atas kakimu yang kiri. Duduk engkau atas kakimu yang kiri. Jadi kaki kiri ini diduduki. Dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Engkau dirikan kakimu yang kanan. Ini misalnya tahiyat awal, ya kan? Didirikan, batis kiri diduduki. Batis kiri atau kaki kiri diduduki, kaki kanan didiriakan, ya, berdiri. Dan keduanya bahwa engkau baca tahiyat dengan ta'zim dan engkau doakan bagi dirimu dan bagi sekalian mukmin. Jadi baca tahiyat, ya kan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alaina. Nah itu mendoakan kepada diri sendiri ya kan. Dan engkau doakan bagi dirimu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu mendoakan kepada diri kita dan bagi sekalian mukmin. Ingat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu tahiyat awal tuh sampai situ ya. Tahiyat awal sampai di situ. Dan ketiganya bahwa memberi salam engkau dengan sempurnanya. Memberi salam dengan sempurnanya. Manusianya tahiyat akhir ada beri salam ya. Nah, yang ke kanan adalah wajib rukun dan yang ke kiri adalah sunnah. Dan adapun kesempurnaan salam itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahwa adalah serta niat yang benar daripada hatimu. Serta niat yang benar daripada hatimu. Dan keduanya bahwa adalah salam engkau atas mereka yang di kananmu. Salam engkau atas mereka yang di kananmu dan yang di kirimu daripada malaikat hafazah dan jin dan manusia yang Islam. Nah, jadi kita memberi salam ke kanan, ya kan? Itu adalah kita memberi salam kepada malaikat hafazah. Malaikat yang ada di kanan kita, ya kan? Malaikat apa? Hafazah, memelihara kita, yaitu Raqib dan Atid dan malaikat yang lain, ya kan? Itu yang memelihara kita. Dan lagi jin dan manusia yang Islam. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Kita memberi salam ke kanan kepada malaikat hafazah dan kepada jin manusia dan yang Islam, ya kan? Itu yang diberi salam yang ke kanan tadi. Apa maksudnya memberi salam? Artinya itu kan selamat atas kamu, keselamatan atas kamu. Yang di kanan tadi, segala orang Islam, segala jin, segala malaikat hafazah. Arti selamat itu apa? Jangan sampai kita mengganggu, menyakiti hati orang yang ada di sebelah kanan kita. Ngeranyakin orang selamat, ya kan? Kita mendoakan supaya selamat. Nah, jangan sampai kita mengganggu, menyakiti, menggibah, ya kan? Ikhwan saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan, sebelah kanan lah, sebelah kanan. Dan kayak itu yang juga sebelah kiri, ya kan? Kita memberi salam ke sebelah kiri. Itu kita memberi salam kepada malaikat hafazah, malaikat yang memelihara kita, jin dan manusia yang Islam. Nah itu salam yang ke kiri. Jadi maksud salam itu kita jangan sampai terganggu orang yang ada di sebelah kiri kita ini, baik dengan sikap kita, baik ucapan kita, baik tingkah laku kita. Jangan sampai mereka terganggu. Arti terganggu itu berarti kada selamat. Arti kada selamat itu berarti kita memberi salam itu berarti percuma aja bohong, ya kan? Bohong kepada mereka. Selamat atas kamu, ya, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi Mbak Numa menyakiti hatinya, ya kan? Menyinggung, mengumpat, menggibah segala macam. Nah, berarti kada cocok, ya kan? Kada menjalankan apa yang kita ucapkan tadi. Dan ketiganya bahwa jangan melampaui pandangmu akan bahumu. Jangan melampaui pandangmu akan bahu.
Jadi pandangan mata itu ke bahu ya kah? Ke bahu aja. Jangan ke lewat pada bahu. Ujar sih dia. Dan adapun kesempurnaannya ikhlas itu di dalam 3 perkara. Ikhlaslah. Pertama, bahwa engkau tuntut dengan sembahyang itu, engkau tuntut artinya engkau cari dengan sembahyang itu ridho Allah Ta'ala. Yang kita cari, yang kita tuntut nih ya kah? Arti ikhlas itu ya kah? Kita sembahyang adalah menuntut keridhaan Allah semata. Dan jangan engkau tuntut ridho manusia. Jangan engkau cari ridho manusia. Nang dicari itu adalah ridhonya Allah. Dan yang kedua, bahwa engkau ketahui taufik itu daripada Allah Ta'ala. Taufik itu daripada Allah Ta'ala. Arti taufik itu kita kalau mengerjakan sholat tadi itu mendapatkan taufik dan hidayah ya kan? Nah, maksud taufik itu tadi ya kita mampu melaksanakan sholat itu itu taufiknya Allah Ta'ala ya kan? Hidayah dan taufiknya Allah Ta'ala. Ya kan, kada pamong usaha kita, kada taufik dan hidayah Allah juga. Amun kada ada taufik dan hidayah Allah ini mana bisa ya kan? Kalau kada ada taufik dan hidayah, kada kawa orang melaksanakan sholat. Kada mungkin orang kawa melaksanakan sholat karena kada ada taufik dan hidayah Allah. Dan yang ketiganya, bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu dan engkau kekalkan akan dia hingga hilang ia serta dirimu dengan matimu. Jadi sembahyang ini maksudnya dipelihara bujur-bujur sampai kita mati, ya kan? Sampai kita meninggal dunia. Anyar ampe sholat. Kalau misalnya ada kajian wah ini mbah sampai ke situ kalau parai sholat, kalau ada, ya kan? Jangan hakun ngompati. Kalau misalnya ada pembukaan atau guru mengajari, apabila sudah sampai ke situ ajarannya nih, lalu parai sholat, tamat sholat, jangan umpat, ya kan? Karena kita berpatokan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita kayak apa hebatnya, ya kan? Hebat daripada malaikat. Nomor wahid, ya kan, nomor 1. Nah, Nabi kada pernah kada sembahyang. Ada misalnya orang yang mengaji, ya kan, mengaji ilmu kesempurnaan, lalu paraya sembahyang. Nabi itu artinya salah kaji, ngerti ya kah? Itu adalah ilmu yang sesat kalau sampai memarayakan sembahyang. Kada bersembayangan lagi, ya kan? Puasa kada lagi. Itu ilmu yang sesat karena. Ya kan, kita mencontoh kepada Nabi kita, ya kan, Nabi kada pernah kada sembahyang. Bahkan Nabi sendiri sampai kaki sidin bengkak gara-gara terlalu lama berdiri sholat sampai kaki sidin bengkak. Karena Nabi kita itu kalau sholat luar biasa panjangnya, ya kan? Ini sholat sidin sendirian lah, bukan sholat yang berjamaah jadi imam. Kalau yang jadi imam tuh kita disunatkan supaya jangan terlalu panjang, ya kan? Jangan terlalu panjang.
Nah kecuali misalnya memang ayatnya panjang, misalnya alif lam tanzil, kada kopang dipotong-potong ya kah? Memang panjang karena awal. Sudah kayak itu ya kan? Ini misalnya ya kah? Nah jangan terlalu panjang. Kalau Nabi sembahyang sholat sendirian luar biasa panjangnya ya kah? Misalnya apa? Baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa ratus ayat ya kah? Berapa juz? Nah, nggak ada habis kada habis ini membaca. Nah itu Nabi kita lawas bana berdiri nama kasar Pak. Di dalam riwayat itu kaki sidin sampai bengkak karena kalawasan berdiri. Nah, itu kisahnya ya kah? Kalawasan berdiri. Mau surat Al-Baqarah saya surahan berapa juz ini tuh? Sajus saja kan 9 lembar sudah ya kah? Nah 9 halaman sampai lagi saya surahan. Nah itu kisahnya. Nah kemudian adapun yang kedua yakni mengetahui dan mengikutkan rahasia-rahasia tiap rukun dan lainnya, dan yaitu di dalam beberapa perkara. Pertamanya, apabila engkau dengar orang yang bang atau orang yang azan, maka hadirkanlah olehmu hatimu akan haru-hara hari kiamat. Ini sekiranya apabila engkau dengar orang yang azan, maka hadirkan olehmu hatimu akan haru-hara hari kiamat. Haru-hara hari kiamat nih kita hadirkan nih Presiden. Dan berkemas engkau dengan zahirmu dan batinmu bagi memperkenankan seruan tadi. Dan berkemas engkau dengan zahirmu dan batinmu dengan memperkenankan. Artinya panggilan azan tadi. Ya kan? Azan itu kan panggilan, seruan. Apa maksudnya? Hayya 'alas shalah. Nah, mari kita sholat. Mari kita sembahyang. Itu kan artinya hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Itu panggilan azan tuh, ya kan panggilan azan. Lalu kita berkemas-kemas untuk zahir dan batin untuk memperkenankan, ya kan? Bersiap-siap ujar kita menuju panggilan tersebut. Dan bersegera kepada sembahyang. Karena bahwasanya orang yang bersegera kepada seruan ini, mereka itulah orang yang diseru dengan lemah lembut pada hari kiamat. Dan bersegera kepada sembahyang karena bahwasanya orang yang bersegera kepada seruan ini, mereka itulah orang yang diseru, dipanggil aja kita, dengan lemah lembut pada hari kiamat. Maka datangkan olehmu hatimu atas seruan itu. Didatangi aja kita. Maka datangkan olehmu hatimu atas seruan ini. Maka jika engkau dapat akan dia penuh dengan kesukaan, lagi yang penuh kesukaan, lagi yang berisi dengan kegembiraan, gemar kita kepada bersegera, maka ketahui olehmu bahwa lagi akan datang akan dikau seruan dengan kebajikan pada hari kiamat.
Nah, jadi kita apabila kawa memperkenankan azan tadi, ya dengan segera, maka kita nanti akan diseru di hari kiamat dengan lemah lembut. Ya kah, dipanggil dengan lemah lembut. Ya kah? Tapi apabila kita kada tahu-tahu, nah, dipanggil azan kada tahu-tahu, kada iloi-iloi aja kan, ya kah? Kada iloi-iloi, kada tahu-tahu, tiga orang sudah, ya kah? Kada tahu-tahu, kada mendatangi, jadi kita kada. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati nanti di hari kiamat. Kalau diseret orang kena, ya kah? Sambil diseret, dihalau sambil diseret. Nah, sakit kalau lah sambil diseret-seret tuh. Dan keduanya apabila datang kepada tempat bersuci daripada hadas, maka janganlah lalai engkau daripada hatimu, ya. Maka bersungguh-sungguh engkau menyucikan baginya dengan taubat dan menyesal atas barang yang taksir daripada ibadah. Taksir itu kita saraba kurang, ya kan? Nah, coba kita ulang sekali lagi. Dan yang keduanya apabila datang kepada tempat bersuci daripada hadas, tempat bersucinya kita pauduan, ya kah? Pauduan sana di belakang atau di muka. Maka janganlah lalai engkau daripada hatimu, maka bersungguh-sungguh engkau menyucikan baginya dengan taubat dan menyesal atas barang yang taksir daripada ibadah. Taksir itu aja kita saraba kurang, ya kah? Ibadah kita nih saraba kekurangan. Jadi bersungguh-sungguh bersuci, ya kah? Bertobat dan menyesal atas barang yang taksir daripada ibadah. Ini kita bahas dalam berwudu nih. Dan ketiganya menutup aurat. Maka ketahui olehmu bahwasanya maknanya itu menutup yang keji daripada badanmu. Menutup auratnya artinya kah? Yaitu maknanya menutup yang keji daripada badanmu, daripada dipandang makhluk. Maka bahwasanya zahir badanmu itu tempat bagi pandang makhluk. Maka betapakah hal kamu dengan aurat batinmu? Artinya apalagi aurat batin, ya kah? Dan keji daripada rahasia-rahasiamu, maka hadirkan olehmu sekalian kejahatan batinmu itu dengan hatimu, dan tuntut olehmu dengan menutup dia, maka bahwa sesungguhnya tiada yang menutup akan dia melainkan menyesal daripada segala kesalahan dan malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita menutup batin kita tadi, sambil menyesal dengan penyesalan daripada segala kesalahan-kesalahan, ya kan? Dan malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempatnya menghadap kiblat, yaitu memalingkan zahirmu kamu daripada sekalian jihad kepada jihad Baitullah. Memalingkan zahirmu kamu daripada sekalian jihad kepada jihad Baitullah. Maka ketika itu hendaklah muka hatimu dan muka badanmu berhadap kepada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu pula seperti bahwasanya tiada terhadap mukamu kepada jihad Baitullah
melainkan dengan berpaling daripada sekalian jihad, ya, melainkan dengan berpaling daripada sekalian jihad. Arah dikit. Demikian juga tiada terhadap hatimu kepada Allah Ta'ala melainkan dengan berpaling daripada barang yang lainnya. Artinya kita ini kadang mau berhadap kepada Allah selama hati kita ini masih ingat yang lain daripada Allah. Kalau sudah kada ingat dengan yang lain lagi, Allah aja yang dilihat, Allah aja yang diingat, maksudnya diingatlah. Nah itulah yang dimaksud dengan menghadap Allah. Menghadap Allah. Karena kita sembahyang itu kan dituntut supaya hati kita menghadap Allah. Muka menghadap jihad Baitullah, ya kan? Muka menghadap jihad Baitullah, badan menghadap jihad Baitullah, tetapi hati adalah menghadap Allah. Maksud menghadap Allah itu yang lain jangan diingatkan lagi, ya kan? Jangan ingat-ingat kepada gawian, pekerjaan, ya kan? Ingat kepada macam-macam lah. Pokoknya ingat kepada selain Allah. Berarti apabila kita masih ingat kepada selain Allah, berarti kan apa berhadap lagi kita muka kita, ya kan? Muka kita nih, hati kita masih tak palindung mata dinding bagi kita, ya kan? Tak dinding dengan Allah. Apabila hati kita sudah full mengingat Allah, ya kan? Berarti yang lain itu sudah ada lagi ngarannya, ya kan? Nah, itu namanya menghadap Allah. Jam berapa sudah tuh? Tinggal 2 sudah lah, kurang lebih 5 menit lagi. Dan yang kelimanya berdiri, maka yaitu merupakan dengan zat diri kita antara hadapan Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau tundukkan kepalamu dan menjagakan atas melazimi hati akan tawadu. Jadi kita tundukkan kepalamu, ya kan? Tundukkan kepala kita, berdiri tadi, waktu berdiri tadi, tundukkan kepala kita dan kita menjagakan atau melazimi hati akan tawadu. Tawadu ini bisa kita merasa rendah hati, jangan merasa paling harap, jangan merasa paling hebat. Dan menghinakan diri dan melepaskan diri daripada takabur. Dan engkau ingatkan di sini takut ketika dirimu di hadapan hadratullah di dalam haru-hara hari kiamat, dan ketika ditanya orang dan ketika ditanya engkau daripada amal kamu. Nah, jadi itu maksudnya ketika kita berdiri, ya kan? Lalu kepala kita tundukkan, pandangan kita jangan lebih daripada tempat sujud, dan lazimi hati akan sifat tawadu, merasa rendah, ya kan? Menghinakan diri, melepaskan diri lagi daripada takabur. Takabur ini kita sombong, ya kan? Angkuh. Dan engkau ingatkan di sini takut ketika didirikan di hadapan atau hadratullah, di hadapan hadrat Allah di dalam haru-hara hari kiamat. Takut kita ketika didirikan di hadapan hadratullah haru-hara hari kiamat, dan ketika ditanya engkau daripada amal kamu. Kita hadirkan itu, nah, ya kan, supaya kita merasa takut, karena di hari kiamat itu kan nanti ditanya, dihisab amal perbuatan kita, nih, ya kan, dihisab.
apa di dalam hadis terasanya la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak tergeser kaki salah seorang kamu di hari kiamat nanti kecuali terlebih dulu ditanya akan 4 hal. Pertama, umur kemana kita habisakan, ya kan umur kita nih dihabisakan kemana, badan kita dicampakkan kemana, ya kan. Nah, kemudian ilmu diamalkankah atau kada, kemudian harta dari mana didapat dan kemana menggunakan. Itu 4 pertanyaan itu belum bergeser lagi hati batis kita dia. Di hari kiamat nanti sudah ditanya tentang 4 hal itu. Umur kita kemana dihabiskan, ya kan? Badan kita kemana dicampakkan. Ilmu sudah juga diamalkan. Dapat ilmu diamalkan kada. Kemudian harta dari mana didapat, kemana menggunakan. Itu masalah harta ini ada 2 pertanyaan. Dari mana didapat, kemana menggunakan. Nah, itu harta. Kalau ilmu tadi cuma 1, ya kan? Diamalkan kada dapat ilmu. Umur kemana menggunakan, kemana dihabiskan, masa muda, masa tua. Kemudian badan kita kemana dicampakkan. Akhirnya sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, sudah hampir isya nih. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jaran tentang kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.